Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Jadi kegiatan aku hari ini itu masih seperti biasa ya, di seputaran masak-masak dan juga beberes rumah. Nah, ini pagi hari aku mau buat sarapan dulu. Ini tuh nggak yang pagi banget ya teman-teman. Ini tuh sekitar jam 7 gitu. Matahari juga udah keluar, udah panas banget ya. Karena memang di daerah aku itu kalau pagi sekarang lagi kayak panas banget gitu loh teman-teman. Jam 6 aja udah terang benderang gitu. Nah, jadi hari ini tuh aku mau masak lagi. Hari ini tuh masak aku simple. Aku cuma nyai rebus untuk anak aku aja, juga nyambel ikan ya teman-teman. Dan rencananya ikannya itu bakalan aku campurin sama telur puyuh ya. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, tinggal aku kupas aja, lanjut mau aku goreng. Oke, sebelum kembali ke video, aku itu mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan segera tercapai sesuai dengan harapan. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Oke, lanjut. Nah, ini telur puyuhnya mau aku goreng aja. Jadi sebelum goreng telur puyuh tadi tuh aku udah goreng ikan ya teman-teman. Ikannya itu aku beli 10.000. Aku nggak tahu nama jenis ikan ini apa kalau di daerah kalian. Nah, kalau di daerah aku tuh bilangnya ikan biji nangka gitu loh teman-teman. Ikannya tuh berwarna merah gitu. Nah, lanjut setelah telur puyuhnya mateng, di sini aku goreng juga udang karena rencananya mau aku masukkan juga udang ke dalam sambal aku ya teman-teman. Biar lebih banyak gitu ya. Karena kan ini biar cukup sampai siang gitu. Jadi nanti siang aku nggak mikirin untuk masak lagi. Dan berhubung di tungku sebelahnya itu kosong, aku di sini mau nyambel aja terus ya teman-teman. Karena aku nyambelnya itu pakai teflon aku aja dengan minyak yang baru. Karena minyak yang bekas goreng tadi itu udah kayak agak lumayan hitam, lumayan merah ya teman-teman, bukan hitam. Karena kan habis goreng ikan, terus goreng telur, goreng udang juga, jadi minyaknya itu udah kayak sedikit kotor gitu. Karena rencananya aku mau goreng kentang. Nah, ini aku lagi goreng kentang. Jadi nanti aku nyambelnya tuh pakai minyak baru ya teman-teman. Dan untuk minyak makan sisanya itu nanti bakalan aku simpen lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Masih bisa untuk goreng-goreng ikan asin ya, karena kan aku juga sering goreng ikan asin gitu kan. Dan ini kentangnya udah mateng, jadi aku itu goreng kentang untuk bawa kakak sekolah ya. Dia minta dibekelin kentang karena memang kalau bekel kentang itu dia habis gitu ya teman-teman. Kalau aku bekelin nasi, itu nasinya bakalan dibawa pulang lagi dan nggak dimakan sedikit pun gitu. Makanya aku bawa bekelin dia itu kentang goreng aja karena memang itu yang dia mau. Dan ini tadi aku masukkan minyaknya itu terakhir ya teman-teman, karena memang kan seperti biasa aku itu kalau nyambel nggak pakai minyak dulu. Jadi minyaknya itu aku masukin di saat sambelnya itu udah mulai mengering gitu dari airnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak nyeprat-nyeprat gitu loh. Ada yang sama nggak sih cara nyambelnya kayak aku? Atau kalian kalau nyambel langsung pakai minyak gitu ya? Bisa di komen ya. Nah, ini sambalnya udah mateng. Lanjut di sini mau aku masukin aja ikan, udang dan juga telur puyuhnya ya teman-teman. Nah, di sini ikan, udang dan telur puyuhnya itu nggak aku semuain. Aku sisain beberapa potong untuk si adik ya, karena kan si adik itu nggak bisa makan yang pedes. Tapi kalau kakak lahap ya teman-teman, kalau untuk sambal ini karena memang sambalnya itu aku buatnya nggak pedes ya. Dan lanjut di sini aku sama anak-anak mau sarapan ya teman-teman. Dan ini tuh udah selesai sarapan. Lanjut aku mau nyapu rumah ya teman-teman. Jadi tadi tuh si adik aku masukin dulu ke kamar seperti biasa ya teman-teman. Buat yang udah sering nonton video aku pasti tahu penyebab aku masukin anak aku itu ke kamar di saat aku lagi nyapu tuh kenapa. Dan buat yang belum tahu, aku masukin si adik itu ke dalam kamar supaya si adik nggak kena debu ya teman-teman. Karena memang dia tuh sering batuk gitu kalau udah aku nyapu dan ada dia gitu. Jadi lebih baik aku masukin dia ke kamar gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak kena debu dan nggak bakalan batuk. Dan di sini aku sapu aja sampai semuanya itu selesai ya teman-teman, sampai ke dapur-dapur juga. Pokoknya sampai semuanya itu bersih ya teman-teman. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's
start, how we always wait another day. Oke, udah selesai nyapu. Di sini lanjut aku mau beresin piring aku. Karena ini aku mau nyuci piring lagi ya teman-teman. Seperti biasa sebelum aku nyuci piring, aku beresin dulu piring-piring aku. Karena ini piringnya juga udah tiris ya teman-teman. Karena kan nyucinya itu kemarin sore ya. Dan piringnya juga nggak banyak. Jadi di sini mau aku beresin aja sampai semuanya selesai. Dan lanjut di sini aku mau beresin permanggaan ini ya teman-teman. Jadi aku kemarin ada dibawain mangga sama mami. Ini mami metik di rumah ibu aku, udah minta ya teman-teman. Kalau aku kemarin tuh kan metik duluan baru minta. Dan ini tapi mami udah minta duluan ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman, karena ibu aku juga udah bilang kalau mau petik mangga petik aja, walaupun nggak ada orangnya udah dipetik aja nggak apa-apa gitu. Jadi ibu itu adalah adik dari mami ya teman-teman, dari mama aku, adik kandung dari mama aku gitu ya. Dan alhamdulillah juga udah akrab, udah gimana ya, namanya juga ibunya gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu udah maklum gitu kalau umpamanya aku mati tanpa minta itu udah nggak apa-apa gitu loh teman-teman. Udah kayak anggap pohon sendiri aja gitu. Nah lanjut di sini aku mau nyuci piring ya. Seperti biasa piringnya itu kalau aku habis masak-masak pasti banyak ya teman-teman. Apalagi udah sarapan juga, suami juga udah sarapan, udah pasti piring kotornya itu banyak. Nah kalau aku nyuci piring itu sehari 2 kali ya teman-teman. Karena memang kalau aku nyucinya sehari sekali itu piring aku bakalan habis ya yang dirak piring. Karena kan piring aku juga nggak yang banyak-banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau nyuci piringnya itu sehari sekali, piring aku itu bakalan habis. Dan di saat mau makan, mau minum itu udah nggak ada lagi barang apapun di rak piringnya teman-teman. Lagi pula aku itu pun udah terbiasa ya teman-teman. Dulu waktu aku masih gadis, masih tinggal sama mami tuh aku nyuci piringnya itu pagi sore selalu ya teman-teman. Karena sama mami kalau aku nggak nyuci piring, nyapu gitu. Adik aku juga kalau nggak nyapu nyuci piring itu di saat waktunya udah beberes, itu bakalan marah ya teman-teman. Sebenarnya bukan marah yang gimana, itu juga demi kebaikan aku juga ya. Karena untuk membiasakan diri selalu beberes rumah. Karena nanti kalau udah punya suami udah nggak keteter gitu ya teman-teman, udah nggak bingung lagi harus ngapain gitu. Makanya harus dimulai dari gadis gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, waktu nonton video aku itu lagi ngapain, udah beberes rumah atau belum nih, bisa di komen-komen aja ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video aku itu udah beberes rumah, lagi santai gitu nontonnya ya. Karena kalau umpamanya teman-teman nontonnya udah beberes, berarti teman-teman aku tuh semua pada rajin gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau ada yang mager, misalnya belum beberes rumah, setelah nonton video aku tuh terinspirasi dan termotivasi juga buat beberes rumah. Oke lanjut. Nah ini di siang hari aku mau bikin ini requestan si kakak ya teman-teman. Jadi dia itu, kami kan pernah ya teman-teman makan di kenduri gitu di pesta. Jadi ada disediain kayak sagu mutiara ini tuh disiram sama kuah nangka gitu loh teman-teman, kuah santan nangka kayak kolak gitu. Jadi dia minta dibuatin gitu ya teman-teman di rumah. Nah berhubung aku nggak punya nangka dan aku cuman punya labu kuning aja, jadi aku masaknya itu pakai labu kuning ya teman-teman. Dan aku juga udah masak pulut, jadi nanti aku pakein pulut juga gitu biar lebih banyak variasinya gitu ya teman-teman. Nah ini dia santannya. Ini aku pakai 2 buah kelapa ya teman-teman untuk si santannya. Jadi ini santannya tuh bener-bener kental karena nggak banyak airnya ya teman-teman aku makainya. Dan lanjut di sini aku pakein gula. Aku juga pakein gula merah ya teman-teman dan juga sedikit garam. Ini tuh tadi udah aku cuci ya teman-teman untuk si labunya. Dan sagu mutiaranya tadi tuh lumayan lama juga aku masaknya. Cuman nggak aku masukin ke dalam video ini semua ya teman-teman, karena nanti durasinya jadi kepanjangan ya teman-teman. Jadi aku potong aja. Nah ini udah mateng santannya, udah mendidih, baru aku masukin untuk si labunya ya. Nah ini labunya aku potong dadu gini aja sebisa aku ya teman-teman. Dan untuk pulutnya aku tadi masaknya juga pakai santan sedikit biar lebih lemak gitu ya teman-teman menurut aku. Dan ini dia cara makannya. Pulut ditambahin sagu mutiara dan juga disiram sama kuah labu ya teman-teman. Sebenarnya si kakak itu pinginnya pakai kuah nangka, tapi karena nggak ada nangka ya udahlah ya pakai labu, dia juga mau. Dan katanya enak juga. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh cukup untuk sekali makan. Aku ada kasih untuk mertua aku sedikit, untuk bulik suami aku sedikit, dan juga ada aku bawain untuk mami ya teman-teman. Jadi rencananya nanti sore tuh aku mau ke rumah mami dan aku bawain ini untuk makan mami gitu ya teman-teman. Karena adik aku juga pulang, biasanya kan dia di kos gitu kuliah.
Jadi hari ini tuh dia pulang, makanya aku bawain ini aja. Karena kalau di rumah mami tuh nggak pernah bikin bubur ya teman-teman. Karena mami dan adik aku itu nggak terlalu suka bubur ya teman-teman. Karena mereka kalau makan itu cuman untuk sekali makan aja, habis itu udah gitu nggak mau lagi. Sedangkan aku di rumah itu kayak suami, anak-anak aku itu suka banget sama bubur. Apalagi kalau udah aku masukin ke kulkas ya teman-teman, itu lebih seger gitu kan. Dan suami aku tuh kalau tengah malam, kalau umpamanya pingin ngemil dan ada bubur, dia pasti langsung makan bubur itu. Jadi aku kalau buat itu nggak pernah terbuang gitu ya teman-teman, pasti selalu habis dan bahkan kurang gitu ya teman-teman. Nah di sini sambil aku suapin aja si kakak sama si adik. Nah bisa dilihat ya teman-teman, mereka tuh memang suka. Si adik aja nanti pergi, nanti dia datengin aku lagi karena memang dia tuh suka bubur ya teman-teman. Dan lanjut ini tuh di perjalanan mau ke rumah mami ya teman-teman. Dan waktu di jalan itu hujan ya. Sebenarnya waktu dari rumah tuh nggak hujan ya teman-teman, tapi waktu di jalan itu kok tiba-tiba hujan gitu ya. Dan dilanjutin ini habis maghrib, jadi aku tuh sama suami pingin Indomie yang masak pakai telur gitu loh teman-teman. Dan berhubung masih di rumah mami kan enak makannya rame-rame gitu kan. Jadi ya udah kami beli aja Indomie, lanjut langsung dimasak. Dan untuk bumbunya itu simple aja, cuman pakai cabai kecil ataupun cabai rawit, bawang merah yang udah diiris tipis-tipis gitu ya teman-teman, cuma ditumis gitu aja ya. Dan di sini kami pakaiin telur 2 buah aja ya teman-teman, telurnya 2 butir karena memang mami tuh nggak punya stok telur yang banyak gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh enak juga ya teman-teman, apalagi makannya tuh rame-rame ya. Dan ini bikin luwak white coffee ya teman-teman, ini tuh permintaan suami dan juga mami ya. Kalau aku tuh minumnya air putih aja udah cukup. Dan ini pembagian. Nah waktu pembagian itu mami ya teman-teman yang bagi. Kalau aku nggak pinter buat bagi-bagi gitu. Dan untuk yang ada telurnya itu untuk suami aku dan juga untuk adik ya teman-teman, untuk adik aku. Sedangkan aku sama mami tuh nggak pakai telur, nggak apa-apa ya. Nah ini lanjut kami mau menikmatin ya. Dan ini itu adik Kalisa tidur ya teman-teman. Karena memang dia tuh kecapean ya, siang itu memang belum ada tidur siang dia. Oke teman-teman, nggak lupa aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua. Nah buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, apalagi nontonnya itu nggak di skip-skip, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman yang punya channel, jangan lupa di komen karena aku bakalan berkunjung balik melalui komen ya. Nah buat teman-teman yang nggak punya channel tapi udah bersedia nonton, ada yang komen maupun nggak komen, aku ucapin terima kasih. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa dukung channel aku dengan di like, komen, dan di share ya. Dan juga jangan lupa di subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Karena dengan subscribe teman-teman, aku tuh lebih semangat buat nge-share kegiatan aku ya. Dan aku juga mau minta maaf sama teman-teman semua jika ada salah-salah kata aku ataupun perbuatan aku yang menyinggung, aku mohon maaf. Karena aku juga manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.